Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021, kelompok 1, Angkatan 15, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil analisis kami mengenai isu korupsi di lingkungan kerja dan strategi penanganannya. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Sifatul Latifah SPT, Istanto Nugroho SPD, dan Kartika Yuga Wulandari SPT. Materi presentasi 1. Praanalisis, identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelik. 2. Menapis isu dengan metode USG. 3. Menganalisis isu dengan metode Fishbone dan SWOT. 4. Rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Adapun korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Praanalisis isu korupsi dengan metode pentahelik menggolongkan beberapa elemen di antaranya pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Penggelapan dana berdasarkan unit kerja, kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan baik pengawasan internal dan pengawasan eksternal, berdasarkan kelompok pegawai, kultur organisasi yang mendukung praktek korupsi, berdasarkan unit pelatihan atau litbang, korupsi dana pelatihan pegawai atau markup budget, berdasarkan mitra usaha, maraknya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima yang menguntungkan kedua belah pihak, berdasarkan media kehumasan atau wartawan, penyuapan guna mencegah kerugian yang sedang mengancam orang yang berkepentingan. Dan penggelapan dalam jabatan berdasarkan unit kerja, kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi, berdasarkan kelompok pegawai, maraknya praktek nepotisme, berdasarkan unit pelatihan atau litbang, penunjukan yang tidak sah terhadap kerabat untuk memegang jabatan walaupun tidak memiliki kemampuan dan pengalaman, berdasarkan mitra usaha, menerbitkan surat rekomendasi pada mitra yang tidak sesuai prosedur guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, berdasarkan media kehumasan atau wartawan, membantu dan membiarkan media menghilangkan, merusak, dan menghapus bukti. Setelah melakukan praanalisis menggunakan metode pentahelix, maka didapatkan dasar pertimbangan untuk analisis selanjutnya, yaitu menggunakan analisis USG. Analisis USG sendiri adalah alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas dengan mempertimbangkan unsur urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Berdasarkan analisis USG, penggelapan dana lebih mendesak untuk dibahas dan lebih cepat memburuk sehingga harus segera ditindaklanjuti daripada isu penggelapan dalam jabatan. Namun, kedua isu ini sama-sama serius karena akibat yang merugikan banyak pihak. Setelah mendapatkan isu prioritas, maka langkah selanjutnya adalah analisis sebab akibat menggunakan metode Fishbone. Berdasarkan hasil diskusi kami, hal-hal yang menjadi motif seseorang pegawai melakukan penggelapan dana berasal dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor organisasi, di mana di sana terdapat minimnya sikap keteladanan dan kelemahan sistem pengendalian dan juga pengawasan. Kemudian faktor lingkungan, di mana
kultur organisasi mendukung untuk terjadinya korupsi dan korupsi dianggap sebagai hal yang biasa. Faktor selanjutnya adalah faktor peraturan. Seringkali penyelesaian kasus korupsi tidak tuntas dan penegakan hukum masih lemah. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor individu itu tersendiri, yaitu memiliki sifat tamak, moralnya lemah, dan gaya hidup yang konsumtif. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korupsi melalui metode Fishbone, maka kami melanjutkan analisis isu ini menggunakan metode SWOT. Untuk kekuatan dari lingkungan kerja ini memiliki sumber daya manusia yang banyak dan sumber dayanya berintegritas. Untuk kelemahannya adalah terdapat kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan, baik pengawasan internal dan pengawasan eksternal, serta maraknya praktek penggelapan dana. Untuk opportunities-nya adalah keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dan pemerintah memegang kekuasaan penuh perumusan kebijakan hukuman koruptor. Untuk ancamannya adalah belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, dan aparat penegak hukum yang kurang kredibel. Dalam analisis SWOT, terlebih dahulu melalui tahapan pengumpulan data. Data yang diperoleh dibedakan menjadi data eksternal dan data internal. Data eksternal dapat dilihat dianalisis dengan matriks faktor strategis eksternal. Pada kolom pertama, menunjukkan peluang-peluang dan ancaman yang ada. Pertama, yaitu peluang adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. Kita beri bobot poin 0,6 yang berarti sangat penting, dengan rating 4 yang berarti sangat berpengaruh. Kemudian diperoleh skor pembobotan dari perkalian bobot dikali rating menjadi 2,4. Kemudian peluang yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh perumusan kebijakan hukuman koruptor dengan bobot 0,4 dan rating 4 dan skor pembobotan 1,6. Untuk ancaman, yang pertama yaitu belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Bobot yang diberikan yaitu sebesar 0,4 poin. Dalam ancaman berlaku nilai kebalikannya yang berarti 0,4 itu sangat penting. Kemudian rating 2 berarti tidak lebih berpengaruh dan diperoleh skor pembobotan 0,8. Ancaman yang kedua yaitu aparat penegak hukum yang kurang kredibel dengan bobot 0,6, rating 1 dan skor pembobotan 0,6. Dari matriks faktor strategis eksternal, kita peroleh poin sebesar 5,4. Kemudian, untuk data internal dianalisis dengan matriks faktor strategis internal. Dalam matriks ini, kita menganalisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang kita miliki yaitu adanya sumber daya manusia dengan jumlah yang banyak. Kita beri bobot 0,2, rating 3, sehingga diperoleh skor pembobotan 0,6. Kemudian,
Kekuatan yang kedua yaitu adanya SDM yang berintegritas dengan bobot 0,8, rating 4, skor pembobotan 3,2. Untuk analisis kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan. Seperti pemberian bobot dalam ancaman. Maka, bobot yang lebih rendah adalah bobot yang menunjukkan bahwa kelemahan itu lebih penting daripada bobot yang lebih tinggi. Namun, di sini kita beri bobot yang sama karena sama-sama pentingnya. Untuk rating kelemahan sistem, kita beri rating 2 dengan skor pembobotan 1. Kemudian kelemahan yang kedua, maraknya praktek penggelapan dana, kita beri bobot 0,5, rating 1, dan skor pembobotan 0,5. Dari matriks faktor strategis internal, kita peroleh jumlah skor pembobotan 5,3. Kemudian data internal dianalisis dengan matriks faktor strategis internal. Kita menganalisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki yaitu adanya SDM dengan jumlah yang banyak. Kita beri bobot 0,2 yang berarti tidak lebih berpengaruh daripada poin yang kedua. Kemudian rating 3 dengan skor pembobotan 0,6. Yang kedua yaitu adanya SDM yang berintegritas. Kita beri bobot lebih tinggi yaitu 0,8 dengan rating 4 dan diperoleh skor pembobotan 3,2. Untuk kelemahan ada 2 poin. Yang pertama yaitu kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan. Dengan bobot 0,5 sama seperti poin kedua dan rating 2 diperoleh skor pembobotan 1. Kelemahan yang kedua yaitu maraknya praktek penggelapan dana dengan bobot 0,5 dan rating yang berarti lebih berpengaruh daripada kelemahan sistem yaitu 1 diperoleh skor pembobotan 0,5. Dari matriks faktor strategis internal diperoleh jumlah skor pembobotan yaitu 5,3. Setelah dilakukan matrik faktor strategis eksternal dan internal, kita peroleh perumusan strategi penanganan korupsi dengan matriks SWOT. Strategi, Strength, dan Opportunities atau strategi SO diperoleh strategi keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh semua pihak. Kemudian strategi WO, kita peroleh strategi adanya implementasi undang-undang keterbukaan untuk memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan. Untuk strategi ST, yaitu penyelarasan visi dan misi anti korupsi antara organisasi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Untuk strategi WT, yaitu penguatan kredibilitas aparat penegak hukum untuk meminimalisir hingga menghapus praktik penggelapan dana. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh skor untuk faktor strategis internal lebih dari 2 dan faktor strategis eksternal juga lebih dari 2. Maka strategi yang digunakan yaitu strategi SO, yaitu keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh semua pihak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.